Persib Bandung akan berlaga di laga pekan kelima Liga 1 2021/2022 besok. Kali ini Persikabo 1973 yang akan jadi lawan Maung Bandung dalam upaya meraih 3 angka. Skuad asuhan Robert Rene Alberts pun disebut dalam jalur yang tepat untuk mewujudkan ambisi meraih kemenangan. Kami masih berada di jalur yang tepat dalam melakukan persiapan dan melihat bagaimana kemungkinan komposisi starting line up usai melakukan sesi latihan terakhir kami, ujar Robert Rene Alberts dalam jumpa pers jelang laga, Minggu tanggal 26 September tahun 2021. Namun Maung Bandung masih harap-harap cemas karena Ardi Idrus diragukan tampil. Bek kiri yang jadi andalan sejak musim 2018 itu mengalami cedera pada laga melawan Borneo FC lalu. Dia ditarik keluar seusai turun minum oleh Bayu Fikri karena dinilai tidak bisa melanjutkan permainan. Kini Robert pun harus menunggu kabar terbaru dari Ardi, apakah bisa tampil atau tidak. Yang masih dalam tanda tanya adalah Ardi, karena masih belum sepenuhnya pulih dari cedera yang didapat di laga sebelumnya, kata pria asal Belanda ini. Dia juga mengabarkan kondisi dua pemain depannya jelang laga besok. Untuk Geoffrey Castillion masih harus absen karena kondisi kesehatannya masih bermasalah. Sedangkan Ezra Walian masih dipantau proses pemulihan cedera bahu yang membuatnya absen di pekan keempat. Castillion masih absen karena dia sakit. Ada infeksi di tubuhnya, dokter dan tim medis klub akan memeriksanya, jadi dia dipastikan tidak bisa diturunkan. Untuk Ezra, kami akan pantau dia di latihan terakhir nanti dan akan dilihat, jika dia bisa, maka akan bergabung dengan kami di tim, tukasnya. Persikabo 1973 dalam motivasi tinggi karena baru meraih kemenangan pertama. Sedangkan Persib gagal menang di 2 laga terakhirnya di Liga 1 2021/2022. Namun kondisi ini dikatakan Robert Rene Alberts bukan acuan bahwa timnya di atas kertas akan menelan hasil yang buruk. Bagi Robert, Maung Bandung juga punya catatan bagus pada awal musim ini dan ingin mengulangi kemenangan tersebut. Menurut saya, kami sudah memenangi 2 laga dan ingin melanjutkan kemenangan itu lagi, menikmati permainan dan meraih kemenangan, ujarnya dalam jumpa pers jelang laga. Menurutnya juga Persikabo secara permainan tidak begitu istimewa saat menang 3-0 atas Barito Putra. Karena pada 90 menit jalannya laga, gawang mereka banyak terancam. Hanya saja Rizky Pora dan kawan-kawan tidak efektif di depan gawang, sedangkan Ciro Alvis dan kawan-kawan mampu memanfaatkan peluang. Robert pun menyoroti khusus bintang Persikabo 1973, Ciro Alvis yang dominan di lini penyerangan. Dari total 7 gol yang dihasilkan, winger asal Brasil ini sukses mencetak 3 gol. Dirinya juga memberikan 2 assist plus sekali dijatuhkan di kotak penalti untuk dimanfaatkan Sergei Pusniakov. Tira, Persikabo, jika melihat mereka bermain melawan Barito, Barito punya banyak peluang untuk mencetak gol. Tetapi Tira mempunyai kualitas terutama Ciro. Ciro bisa melakukan banyak hal untuk mengubah jalannya laga, kata pelatih asal Belanda ini. Tapi jika kamu melihat permainan saat melawan Barito, Barito mempunyai lebih banyak peluang hanya saja tidak beruntung dan tidak bisa mencetak gol. Seharusnya mereka bisa mencetak lebih dari 3 gol, tapi itu sepak bola, lanjutnya. Persikabo sendiri beberapa kali menjadi lawan tanding di uji coba Persib pada masa pandemi ini. Untuk itu Robert mengaku sudah banyak tahu bagaimana peta kekuatan skuad asuhan Igor Kriushenko tersebut. Kehadiran Ciro Alvis menjadi yang paling disoroti oleh Robert. Kami tahu kekuatan Tira, mereka tim bagus, karena kami bertanding menghadapi mereka beberapa kali dan kami tahu kemampuan individunya terutama Ciro. Dia adalah pemain yang sangat bagus dan harus mengantisipasi dia, tutup juru racik taktik berusia 66 tahun ini.
Laga Persikabo versus Persib Bandung pada pekan kelima Liga 1 2021 yang berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Senin tanggal 27 September malam nanti akan dipimpin oleh wasit M. Ervan Effendi. Wasit asal Surabaya tersebut akan bertugas bersama dua asisten wasit yaitu Slamet Sudarsono dan Muhammad Akbar Jamaluddin. Sementara untuk posisi matchcam dan wasit cadangan dipercayakan kepada Bambang Irianto dan Faulur Rossi. Track record M. Ervan Effendi. Tidak banyak artikel yang memberitakan tentang wasit Ervan. Namun kebanyakan, ia lebih sering memimpin pertandingan di Liga 2 pada beberapa tahun kebelakang. Salah satunya laga PSPS Riau kontra Persiraja pada tahun 2019 lalu. Melansir dari Berazam.com, pada pertandingan tersebut, Ervan dinilai curang dan PSPS Pekanbaru akan melaporkan wasit asal Surabaya itu kepada PSSI. Artikel yang sama terkait laga Persiraja versus PSPS juga diinformasikan oleh Riau Post dengan judul PSPS kembali dikerjai wasit laga lain yang pernah dipimpin Ervan yaitu Persiba versus PSIM Yogyakarta. Tak banyak catatan lain tentang M. Ervan Effendi selain namanya masuk dalam beberapa program penyegaran wasit PSSI. Jelang menghadapi Tira Persikabo pada pekan kelima Liga 1 musim 2021/2022 di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Senin, tanggal 27 September tahun 2021, Persib akan melakukan beberapa perubahan. Hal tersebut disampaikan oleh pelatih kepala Persib, Robert Alberts dalam sesi jumpa pers virtual, Minggu, tanggal 26 September tahun 2021. Robert menjelaskan, timnya akan turun dengan starting 11 yang lebih fresh dalam laga tersebut. Hanya saja ia tetap menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain dengan filosofi yang sama, seperti dalam laga sebelumnya. Kami masih akan ada satu sesi latihan dan tetap memiliki filosofi yang sama. Mungkin kami akan melakukan beberapa perubahan pemain di susunan starter, ujar ex-pelatih klub Swedia, Hittarpsik itu kepada wartawan dalam sesi jumpa pers virtual, Minggu, tanggal 26 September tahun 2021. Perubahan starter yang diambil Robert tentunya bukan tanpa alasan. Ia merasa waktu yang singkat dari pertandingan satu ke pertandingan lain menjadi alasan untuk menurunkan komposisi pemain berbeda sejak menit awal. Jika kamu menyebut taktikal, mungkin pemain yang lebih segar ini menantikan waktu kapan mereka bisa menunjukkan kemampuannya, tambahnya. Kami akan mengambil keputusan nanti, tapi kemungkinan besar akan ada pemain baru, yang belum pernah jadi starter, yang main sejak menit pertama, tuntasnya.